Maka jangan salahkan Allah ketika umat Islam berpecah belah. Hujan tidak merahmati bumi, tapi malah mewabah menjadi banjir. Jangan salahkan Allah kalau bumi yang kita pijak marah karena kita berpecah belah, longsor bumi kita dan gempa. Kenapa demikian? Al-jama'atu rahmah, berjamaahnya kita rahmat dari Allah turun, apapun menjadi berkah. Wal furqatu adab, terpecah belah kita azab akan datang, musibah akan menimpa. Betul. Ini harusnya muhasabah yang dilakukan umat Islam ketika kita bertubi-tubi ditimpa bencana. Gunung pun marah sekarang. Bapak Ibu yang hadir di sini tolong angkat tangan. Yang pernah mendengar Brunei Darussalam diberitakan terjadi bencana alam di sana sekali saja seumur hidup kita. Pernah? Brunei Darussalam? Banjir pernah terdengar di Brunei? Longsor, gempa, pesawat jatuh. Pernah? Indonesia? Kenapa demikian? Bukankah kita mayoritas muslim? Ulama kita di mana-mana, masjid di mana-mana. Bahkan masjid pun roboh, madrasah pesantren pun hancur. Kenapa demikian? Brunei Darussalam, azab ada rumusnya. Bencana alam itu ada rumusnya, tidak terjadi begitu saja. Apa rumus bencana alam? Kita baca. Salawat dan salam semua tercurah selalu pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita membawa risalah Islam, yang risalah inilah sebetulnya menjadi bekal bagi kita untuk menghadapi apapun yang kita alami dalam kehidupan kita kali. Juga yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bagaimana kabarnya malam ini Bapak Ibu? Sehat? Tidak ada yang kurang? Tidak ada. Bu, suara saya jelas Bu? Kurang? Ya, kalau suara ini jelas Bu? Jelas. Wajah saya jelas Bu? Jelas juga, alhamdulillah. Makasih Bu ya. Baik, Bapak Ibu dimati Allah Subhanahu wa taala, kayaknya sudah kenal jadi tidak perlu perkenalan lagi ya. Tema kita kali ini persiapan menghadapi akhir zaman, namun judulnya kita buat pembahasan terkait dengan situasi belakangan ini. Dulu saya pernah membaca satu nas yang dibahas oleh Syekh dari Timur Tengah terkait dengan, katanya ada sebuah hadis di mana Rasulullah SAW menyampaikan akan tiba saat di akhir zaman di mana orang terhalang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Padahal bayangan saya kalau itu terjadi di akhir zaman, umat Islam jumlahnya banyak, sudah mayoritas. Tapi kok bisa ibadah umrah dan haji terhalang? Pengalaman beberapa kali kalau kita ke Masjidil Haram, itu selalu terlihat penuh, luar biasa. Bahkan tawaf tidak pernah terhenti. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini fenomena ya juga mesti menjadi bagian dari muhasabah kita. Fitrahnya manusia hidup di dunia ini adalah di dalam Islam. Betul? Ya. Fitrahnya manusia hidup di dunia ini di dalam Islam. Sebagaimana fitrahnya ikan hidup di dalam air. Bagaimana ikan hidup di dalam air? Aman tidak? Aman. Damai tidak? Damai. Sejahtera? Lestari. Pernah bertanya sama ikan? Ikan, bagaimana kamu hidup di dalam air? Senang tidak? Bahagia tidak? Aman tidak? Tidak percaya? Silakan tanyakan sama ikan. Begitulah fitrahnya manusia hidup di dunia ini di dalam Islam. Hidupnya di dalam Islam. Maka jika ada manusia hidup di luar Islam, itu ibarat ikan yang berada di luar air. Ya. Bagaimana nasib ikan jika berada di luar air? Bisa hidup tidak? Bagaimana nasib ikan Bapak Ibu? Jika ikan hidup di luar air, nggak mungkin. Paling nasib ikan jika berada di luar air tidak jauh seperti ikan bakar, ikan goreng, pepes ikan. Betul?
Itu ikan yang berada di luar air. Maka begitulah umat manusia. Betapapun ingkar manusia kepada Islam, jika mereka hidup di luar Islam, seperti itu. Seperti ikan. Apapun yang dicapai oleh manusia, kecanggihan teknologi, pembangunan negeri yang dengan infrastruktur yang luar biasa canggih, dengan teknologi yang super modern, didukung dengan dana triliunan rupiah, tidak berarti apapun. Itu hanya diibaratkan sebagai gunung es yang tinggi mencair, hancur roboh oleh terik panas sinar matahari. Hanya mereka yang punya iman dan Islam yang pasti bisa bertahan menghadapi dahsyatnya gelombang fitnah akhir zaman. Itu ya Bapak Ibu sekalian, keyakinan kita. Nah, maka kita yakin Islam inilah solusi peradaban hidup umat manusia kapanpun sampai hari kiamat. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Baik, Islam yang kita yakini sebagai sistem hidup kita terdiri dari berapa rukun? Rukun Islam ada berapa, Bu? Ada 5. Kalau rukun iman? 6. Rukun Islam yang pertama apa, Bu? Syahadat. Yang kedua? Salat. Yang ketiga? Zakat. Yang keempat? Saum. Saum apa puasa? Saum. Yang kelima? Haji. Dari mana kita tahu kalau rukun Islam seperti itu ada 5? Dari Ustadz Rahmat? Dari Pak Kiai? Dari mana Bapak Ibu? Nah, kita bedah hari ini Bapak Ibu ya. Nah, ini ada hadis. Kita tahu rukun Islam ada 5 dari hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Muslim, baik dari Umar bin Khattab ataupun dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun atas 5 pilar ya. Syahadat, salat, apa? Zakat, saum dan haji. Yang dari Abdullah bin Umar atau dari Umar bin Khattab. Ketika malaikat Jibril datang menyerupai seorang laki-laki, menghampiri Rasulullah, duduk berhadapan dengan Rasulullah dan bertanya. Ada 4 pertanyaan. Pertanyaan yang kedua, akhbirni anil Islam. Beritakan kepadaku apa itu Islam. Rasulullah SAW menjawab, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Sudahkah kata mereka juga. Jadi dari situ kita tahu rukun Islam ada 5. Ya. Nah, kalau saya repair seperti ini. Baik mati Allah. Apakah urutan semacam ini kebetulan atau maksudnya random, tidak ada arti apapun? Ada, Bapak. Urutan seperti ini bukan kebetulan dan bukan tanpa arti. Ada makna yang luar biasa. Ini mohon maaf, mungkin bahasannya agak jelibet, tapi mudah-mudahan bisa diterima. Kita lihat rukun Islam jadi yang rukun yang kedua. Pertanyaan saya, kenapa sholat menjadi rukun Islam yang kedua setelah syahadat? Kenapa tidak zakat? Kenapa tidak saum atau bahkan ibadah haji? Dan juga kenapa ibadah haji menjadi rukun Islam yang kelima? Ini ada maknanya Bapak Ibu. Terkait dengan sholat Bapak Ibu sekalian. Siapa yang Allah wajibkan untuk melaksanakan ibadah sholat? Siapa Bapak Ibu? Jin? Manusia? Jangan salah, binatang, semua makhluk yang Allah ciptakan punya kewajiban sholat dan bahasa tasbih mereka. Kullun qad alima sholatahu wa tasbihah. Semua makhluk yang ada di muka bumi mengetahui kewajiban sholat mereka dan tasbih mereka. Ustaz, emang makhluk selain manusia dan jin ada sholatnya? Ada Bapak Ibu. Nih saya perlihatkan Bapak Ibu ya. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pepohonan, semuanya bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Ini apa Bapak Ibu? Burung. Burung apa? Merpati. Ini di kota Mekah. Kira-kira burung merpati ini sedang apa? Sedang tidur? Apakah tidur merpati seperti ini? Tidak. Dia sedang sholat Bapak Ibu. Sedang sujud. Dan sujud yang sah yang benar adalah kening kita, hidung kita menyentuh ke tanah. Burung ini sudah melaksanakan ibadah sujud. Tidak sah sholat seseorang apabila wajahnya tertutup oleh masker,
atau cadar. Lagi sholat ataupun tawaf, cadar saja harus dibuka, apalagi masker. Ketika sholat kita berhadapan dengan Allah. Ketika kita berhadapan dengan Allah, adakah yang akan membahayakan kita? Tidak. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Bersama nama Allah tidak akan ada yang bisa membahayakan kita, sesuatu baik di bumi ataupun di langit. Bapak Ibu saksikan, burung ini sedang apa Bapak Ibu? Sedang sujud. Beginilah sholatnya burung. Dan tak ada sesuatu pun yang ada di dunia ini seperti tumbuhan, hewan, gunung melainkan bertasbih dengan memuji Allah. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Kita dengarkan sama-sama. Inilah bahasa tasbih mereka. Dari subtitle yang saya dapatkan, burung ini adalah burung gagak. Ini terjadi di Turki. Tidak lama setelah burung ini mengucapkan lafaz Allah, turun ke bawah, dicari-cari, sudah mati. Berarti burung ini husnul khatimah. Burung saja husnul khatimah. Kita gimana Bapak Ibu? Kita siap husnul khatimah? Halo Bapak Ibu? Siap ya? Amin. Mudah-mudahan kita juga husnul khatimah seperti burung ini. Ini adalah harimau yang kedua yang saya lihat mengucapkan lafaz Allah. Yang satu lagi jantan dan betina berdua, mereka sama-sama mengucapkan lafaz Allah. Baik Bapak Ibu yang mati Allah Subhanahu wa taala. Tayangan tadi membuat kita yakin bahwa makhluk Allah pun sama bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya, bukan hanya jin dan manusia yang melaksanakan ibadah salat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kiriman WA dari Madinah. Seseorang mengirimkan ini kepada saya dari Madinah. Ya, Bapak Ibu terlihat dari WA yang dikirimkan kepada saya ini sudah lama sekali. Ini sekawanan burung merpati. Kira-kira lagi apa Bapak Ibu? Lagi baris berbaris? Atau lagi apa? Kelihatannya lagi apa? Lagi sholat berjamaah. Nah ini imamnya. Ini pembuktian kalau selain kita juga mereka sholat. Ini ayatnya. Mungkin inilah yang menjadi pembuktian dari Quran surat An-Nur ayat ke-41. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi. Alam tara, tidakkah kau perhatikan Muhammad, anna Allah, bahwasannya Allah yusabbihu lahu, bertasbih kepadanya. Bertasbih kepada Allah, man, siapapun makhluk, fis samawati, yang ada di langit, wal ardi, dan di bumi. Wat tairu, dan burung-burung, sofatin, mereka berbaris-baris melaksanakan ibadah salat. Kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Semua makhluk Allah itu punya memahami, mengetahui kewajiban salat mereka dan kewajiban tasbih mereka. Wallahu alimun bima yaf'alun, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. An-Nur ayat 21. Nah ini bukti semua makhluk salat, bukan hanya manusia. Pertanyaannya, lalu kenapa salat menjadi rukun Islam yang kedua setelah syahadat? Jawabannya, karena salat adalah ukuran benar tidaknya syahadat seseorang. Untuk melihat seperti apa kualitas syahadat seseorang, lihat salatnya. Kalau salatnya beres, beres syahadatnya. Kalau salatnya benar, rapi, baik, maka baik benarlah tauhidnya. Ini alasan pertama. Maka salat menjadi rukun Islam yang kedua. Terkait dengan ini Rasulullah SAW mengatakan, Inna bainar rajuli wa syirki wal kufri taqbus salat. Sesungguhnya antara seseorang dengan kekafiran dan kemusyrikan adalah ketika dia meninggalkan salatnya. Ya. Manakala seseorang itu meninggalkan kewajiban salatnya, maka sudah kafirlah dia. Ya, sudah kafir ketika dia meninggalkan salat. Hadis yang kedua, Innal ahda baini wa baina as-shalah. Sesungguhnya ikatan perjanjian yang mengikat antara saya dengan manusia adalah salat. Faman taraka hadhil fariidah, barang siapa yang meninggalkan kewajiban salat ini, faqad kafara, maka sungguh kafirlah dia. Nah, ini alasan yang pertama, salat menjadi rukun Islam yang kedua, karena salat menjadi ukuran benar tidaknya syahadat seseorang. Betul Bapak Ibu? Bisa diyakini? Bukan sepakatnya. Yakin Bapak Ibu?
Yakin ini iman, bukan sepakat atau tidak sepakat. Yang kedua, kenapa sholat menjadi rukun Islam yang kedua setelah syahadat? Jawabannya ini, karena sholat adalah konfigurasi utama, gambaran yang paling mendasar dari konsep dasar tauhid, yang dimodulasikan dalam bentuk gerakan, zikir, bacaan, dan doa. Itulah sholat. Baik, kita bahas apa itu sholat. Kalau kita buka kitab fikih, di antaranya kitab fikih Bulughul Maram karya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, atau di dalam kitab Subulus Salam, atau dalam kitab yang lain, umumnya sholat didefinisikan as-sholatu hiya amaliyatun jasadiyatun afdaliyatun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Salat adalah ibadah fisik yang paling utama. Salat adalah ibadah fisik paling utama yang diawali dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Dari definisi ini, kita akan menyaksikan setiap gerakan salat itu mensiratkan makna tauhid. Ini alasan yang kedua, kenapa salat menjadi rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Karena salat mensiratkan makna tauhid. Betulkah demikian? Kita bahas satu-satu. Setelah badan kita lurus menghadap ke Ka'bah, ya, maka kita lurus antara kepala dan kaki. Ini yang gerakan yang benar, Bapak Ibu. Kalau kaki kita seperti ini belum menghadap ke kiblat. Wajah kita ke kiblat, tapi kaki yang ini ke Eropa, yang ini ke Afrika, ini ke Mekah. Itu belum menghadap ke kiblat. Jadi kaki kita harus lurus. Dan ketika kita berjamaah, maka kita harus rapat antara mata kaki kita dengan mata kaki kanan kiri kita. Mata kaki ketemu mata kaki, betis ketemu betis, bahu ketemu bahu. Itu sunnah sholat berjamaah. Kemudian setelah kita lurus, lalu kita mengangkat kedua tangan kita, hazwa mankibai, atau hasba udhunai, atau hasba bainahuma, sejajar dengan kedua bahu atau telinga atau antar keduanya. Kita begini, Allahu Akbar. Ini nggak sesuai sunnah ini. Ini bukan mau sholat, tapi mau berenang. Atau cuma gini, Allahu Akbar. Nah, ini cara sholatnya orang yang pelit. Allahu Akbar. Pelit deh. Yang benar bagaimana? Sejajar bahu, dikira-kira saja. Sejajar kedua telinga atau antar keduanya. Yang aman ini, antar keduanya. Nah, pertanyaannya, kenapa harus kedua tangan yang kita angkat? Dan kenapa harus Allahu Akbar yang kita ucapkan? Kenapa tidak gini, Allahu Samad? Atau gini langsung. Kenapa tidak begitu? Kenapa tidak Allahu Kabir? Kenapa harus Allahu Akbar? Pertama, kenapa harus angkat tangan? Kita beranalogi dengan analogi yang positif. Ini mudah-mudahan bahasa saya bisa difahami Bapak Ibu ya. Bu, bisa diikuti Bu? Bisa ya? Halo? Bu, masih ada Bu? Bu mau masuk surga? Oh, nggak ada yang jawab. Nggak ada yang berminat masuk surga. Bu, mau masuk surga Bu? Mau. Mau dihisab dulu atau tanpa hisab? Mau dihisab dulu apa tanpa hisab? Tanpa hisab. Oh, Bu, punya apa Bu mau masuk surga tanpa hisab Bu? Mau saya kasih tahu Bu? Kalau kami laki-laki berjihad di jalan Allah, berperang, mati, syahid, nah itu tanpa hisab. Kalau ibu gimana? Kan ibu nggak mungkin berperang. Ada Bu. Mau saya kasih tahu? Mau sabar. Orang yang sabar masuk surga tanpa hisab. Nah itu Bu. Jadi ibu mau masuk surga tanpa hisab? Mau. Mau dengan jalan sabar? Mau. Pak, dengerin Pak. Mau jalan sabar Bu? Mau ya Bu ya? Kalau bapaknya nikah lagi mau sabar gak Bu? Amin.
Ada yang bilang kalau baru 1 kali nikah itu bukan istri, namanya iswan. Karena baru 1. 2 istu. 3 baru istri. Bener gak Pak? Bener. Bener gak Bu? Enggak. Baik, iklan kembali ke laptop. Ini bukan 4 mata. Pertanyaannya, kenapa harus kedua tangan yang kita angkat ketika kita memulai sholat kita? Bu, Pak, ada seorang penjahat yang lama dicari sama polisi. Ya. Dia termasuk orang yang dalam daftar pencarian orang, DPO. Suatu hari dia ketemu sama 5 orang polisi. Dikejar dia, nasib sial menimpa dia. Dia lari ke jalan buntu. Larinya, dia salah melarikan diri ke jalan buntu. Di depan ada dinding yang tidak bisa dia lewati. Di kanan kiri ada juga rumah yang dikunci, tidak bisa dia masuki. Tidak ada tempat dia bersembunyi. Ketika dia bingung begitu, di belakang 5 orang polisi tadi sudah menodongkan senjata kepadanya. Ayo, mau lari kemana kamu? Apa yang terjadi? Maka si penjahat tadi menghadap polisi, dan apa yang dilakukan penjahat tadi? Kalau ditodong, apa yang dilakukan? Angkat tangan. Kenapa harus angkat tangan? Tidak angkat tangan. Kenapa harus angkat tangan? Menyerahkan jiwa raga kita kepada Allah. Itu. Jiwa raga kita serahkan kepada Allah. Seperti penjahat tadi, dia menyerahkan jiwa raganya kepada polisi. Andaikan polisi itu menarik pelatuknya, maka peluru menembus tubuhnya, bisa jadi tamat dia riwayatnya. Bisa jadi dengan seizin Allah tamat riwayatnya. Nah ini Bapak Ibu, konsep tauhid yang diajarkan oleh takbiratul ihram, konsep menyerahkan diri kepada Allah. Yang kedua, kenapa harus Allahu Akbar yang kita ucapkan? Kenapa tidak Allahul Aziz? Kenapa tidak begitu? Selain tidak enak kedengarannya, ternyambung, tidak nyambung. Kenapa harus Allahu Akbar? Akbar itu kalimat yang diambil dari isim tafdil. Apa isim tafdil? Superlatif, paling maha. Kaburo besar, akbar maha besar, paling besar. Sogiro kecil, asgor paling kecil. Kalau asgar, asli Garut. Allah pernah mengajarkan sifat akbar kepada para malaikat. Akbar, malaikat kita tahu makhluk Allah yang Allah ciptakan dari cahaya. Konon katanya malaikat kalau terbang kecepatannya luar biasa. Taruhlah karena diciptakan dari cahaya seperti cahaya. Berapa kecepatan cahaya? Ini adik-adik yang kuliah masih lupa apa sudah ingat? Pernah belajar dulu? Berapa kecepatan cahaya? 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Tidak butuh 1 detik untuk mengomentari bumi. Sekali terbang 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Allahu Akbar. Cepat luar biasa. Kemudian Allah menciptakan 1 malaikat yang kecepatan terbangnya 70 kali lipat kecepatan terbang malaikat biasa. Berarti 70 dikali 3 dikali 10 pangkat 8 meter per detik. Nggak kebayang cepatnya. Malaikat itu kemudian Allah perintahkan, idham wabtaik bimakani hadza, pergi kamu, jauhi arsku. Bapak Ibu, idealnya logika kita, pemikiran kita, bayangan kita, kalau kita pergi meninggalkan satu benda, makin jauh kita pergi maka benda ini kelihatan makin kecil, betul? Kalau makin dekat besar kan? Dari dekat besar. Kalau jauh kelihatan kecil. Nah malaikat itu berpikir demikian. Aku akan terbang dengan kecepatan cahaya, menjauhi arsy Allah. Terbang dia, menjauhi arsy Allah. Makin jauh dia terbang, harusnya arsy Allah mengecil. Tapi apa yang terjadi? Aku sudah terbang menjauhi arsy Allah dengan kecepatan
70 kali lipat kecepatan cahaya. Pasti arus Allah mengecil. Begitu dia membalikkan badannya, spontan dia mengangkat tangan. Allahu Akbar. Arus Allah tidak berubah. Spontan. Allahu Akbar. Barangkali aku kurang cepat terbangnya. Dia makin cepat. Makin cepat lagi. Berjuta-juta kali lebih cepat dan lebih jauh sebelumnya. Aku sudah jauh. Menjauhi sudah. Pergi menjauh. Lebih jauh lagi dari sebelumnya. Pasti arus Allah kecil. Mau dilihat. Ketika dia membalikkan badannya. Allahu Akbar. Arus Allah tidak berubah. Seolah-olah dia tidak pernah terbang menjauhi arus Allah. Maka apa kata Allah? Idhab wabta'id mimmakani Adam. Pergi kamu, jauhi arusku. Baik ya Allah. Labbaik ya Rabb. Labbaik wa sa'daika kullu khairin biyadik. Itu jawaban malaikat ketika diperintahkan Allah. Maka malaikat itu pun terbang sampai habis tenaganya. Sampai habis tenaga. Tenaga yang tersisa dia gunakan untuk membalikkan badannya. Begitu dia membalikkan badannya, arus Allah tidak berubah. Allahu Akbar. Plek, selesai itu malaikat. Apa hikmahnya Bapak Ibu? Makhluk tercepat di alam semesta tidak bisa mengukur berapa besarnya arus Allah. Lalu bagaimana dengan Allahnya yang menciptakan arus? Allahu Akbar. Itulah arti makna Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kalau sudah demikian Allah adanya, patutkah kita takut kepada selain Allah? Fitnah akhir zaman. Allahu Akbar. Apakah ini bukan konsep dasar tauhid? Tauhid. Jangankan kita manusia, kucing aja paham. Kalau menyerahkan diri, angkat tangan Bapak Ibu. Siapa yang nyuruh kucing ini? Hei kucing, kalau kamu ditodong nanti angkat tangan ya. Ada? Tidak. Jadi sudah alami nalurinya makhluk Allah. Ketika menyerahkan diri, dia seperti apa yang katakan? Ya. Pakai senjata ataupun tidak pakai senjata sama saja. Pakai tangan pun sama saja. Apalagi yang ini. Wajahnya memelas sekali. Pasrah wajahnya. Ayo Bapak. Konsep tauhid yang diajarkan takbiratul ihram. Yang kedua, ruku. Apa pesan tauhid yang disampaikan ruku? Ketika kita ruku, perut kita, mulut, perut di bawah perut sejajar. Betul? Mulut, perut yang di bawah perut sejajar. Masih terdengar kah? Saya tertarik sama saya ininya. Masih. Seperti ini. Apa pesan tauhid yang disampaikan ruku? Tidak ada yang bisa memberikan materi, makanan, minuman yang terasa lezat di mulut, enak di perut, dan tidak ada yang bisa memberikan kenikmatan syahwat yang di bawah perut kecuali Allah Azza wa Jalla. Betul? Dan manusia tergantung dengan karunia Allah itu. Sifat Allah Ar-Razik. Dan manusia tidak bisa hidup tanpa terpenuhinya tiga hal tadi. Sekaligus mengingatkan kita kepada sifat Allah As-Somad. Betapa manusia, makhluk sangat bergantung kepada Allah. Apakah ini bukan konsep tauhid? Tauhid. Puncak dari gerakan sholat, kita percepat Bapak Ibu, sujud. Apa yang diajarkan sujud kepada kita tentang konsep dasar tauhid? Bapak Ibu, sejak kita bisa berdiri, waktu kecil sampai hari ini, kita tidak pernah meletakkan kepala kita di bawah bahu. Kita selalu menjunjung kepala kita di atas. Kenapa demikian? Karena kepala adalah simbol kehormatan kita. Kita akan marah kalau ada orang memegang kepala kita seenaknya saja, betul? Seorang raja ketika dinobatkan sebagai raja, mahkotanya disimpan di kepala, di pundak apa di pinggang? Selamat, Anda menjadi raja, disimpan di pinggangnya. Kok di pinggang? Pastinya di kepala, karena kepala simbol kehormatan kita. Tapi apa jadinya ketika sholat, ketika sujud? Allah perintahkan kepala kita simpan di tempat yang kita injak dengan kaki tanah. Betul?
Apa pesan tauhid yang diajarkan sujud pada kita? Semua makhluk selain Allah, semua selain Allah itu makhluk, dan mereka tidak ada kekuasaan dan apapun di hadapan Allah. Hanya Allah yang berhak sombong. Sama semua makhluk di hadapan Allah, hanya Allah yang berhak sombong. Perbedaan warna kulit hitam dan putih tidak menyebabkan seseorang lebih mulia. Perbedaan wajah tampan dan jelek sama saja di hadapan Allah. Yang membedakan adalah iman dan takwa kita kepada Allah. Betul Bapak Ibu? Itu sujud. Nah, sujud inilah yang ditinggalkan oleh iblis. Sombong dia, takabur dia, merasa lebih baik. Gerakan terakhir dari sholat Bapak Ibu sekalian adalah salam. Sesuai dengan definisi sholat tadi, wa muhtatamatun bitaslim, dan sholat ditutup dengan salam. Salam kita lakukan 2 kali kan? Assalamualaikum ke kanan dan assalamualaikum ke kiri. Apa pesan tauhid yang disampaikan salam? Salam itu mengandung arti salima yaslimus salamatan aw salaman, artinya selamat sejahtera, aman, selamat sejahtera. Itu sholat. Salam. Ketika kita salam ke kanan, jaminan keselamatan hidup di dunia. Ketika kita salam ke kiri, jaminan keselamatan hidup di akhirat. Siapapun yang mampu mewujudkan nilai-nilai sholat, mulai dari takbiratul ihram sampai tasyahud sampai salam, dia mewujudkannya di luar masjid, Allah menjamin keselamatan hidup di 2 alam. 1 di dunia, 2 di akhirat. Ini pesan tauhid yang disampaikan salam kepada kita. Maka tidak salah kalau Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, awwalu ma yuhassabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali dari amal ibadah seorang hamba dihisab oleh Allah di akhirat adalah solatnya. Idza saluhat, apabila solatnya benar, beres, faqad tauba wa najaha, maka sungguh berbahagia dan selamatlah dia. Kenapa dia beruntung? Kenapa dia selamat? Dia beruntung karena amal baik yang dia lakukan di dunia sampai ke akhirat. Kok bisa sampai ke akhirat? Karena amal perbuatan kita itu ibarat lokomotif, ibarat kereta api gerbong. Ada gerbong amal soleh, ada gerbong sedekah, maksud saya, ada gerbong haji, gerbong apa lagi, zakat, ada gerbong kebaikan. Itu tertarik semua oleh ibadah solat, karena solat adalah lokomotifnya. Solat inilah yang membawa amal kita ke akhirat. Dan ketika solatnya rusak lokomotifnya. Jangankan banyak gerbong, 1 gerbong saja. Kalau lokomotifnya hancur, rusak, tidak bisa maju, sampai tidak ke stasiun? Tidak sampai. Begitulah solat Bapak. Faida fasadat faqad khaba wa khasara. Maka jika solatnya rusak solatnya, celaka dia, rugi dia, kebaikannya tidak sampai ke akhirat. Maka tidak ada yang menjamin selamat bagi dia di akhirat. Ini konsep dasar tauhid dari solat. Maka wajar alasan solat menjadi rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Bisa diikuti Bapak Ibu? Baik. Berikutnya Bapak Ibu rahmati Allah. Cuma zaman sekarang orang aneh gitu. Kalau jogging, diajak jogging, gesit paling duluan. Padahal joggingnya 5 km, kuat dia. Giliran ke masjid cuma 100 meter, itu di samping rumah, nggak kuat. Kalau jogging paling kuat duluan. Tapi kalau ke masjid, nggak kelihatan. Barangkali harus digotong pakai keranda ya. Ini orang zaman sekarang. Aneh Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk mereka, seperti mereka ya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, amin, insya Allah termasuk mereka yang istiqomah melaksanakan ibadah sholat. Ya Bapak Ibu, jika kaki kita mudah kita langkahkan menuju ke masjid, jika kaki kita mudah kita langkahkan menuju kebaikan dan amal soleh, maka kaki kita akan mudah menuntun kita ke surga. Betul?
Tapi jika kita susah melangkahkan kaki kita ke masjid, susah untuk melangkahkan kaki kita kepada kebaikan, maka jangan harap kaki kita menuntun kita ke surga. Ada kisah nyata Bapak Ibu, saya lupa lagi nih, pernah saya sitban apa belum. Ada kejadian, kalau tidak salah ini di Pakistan. Kejadian apa itu? Satu kejadian di mana ada seseorang, oh nggak ada Bapak Ibu. Dia rumahnya di samping masjid, tapi tidak pernah ke masjid. Giliran dia mati Bapak Ibu, kan dia disolatkan di mana? Di masjid. Dia Muslim, tapi tidak pernah terlihat ke masjid, padahal rumahnya dekat dengan masjid. Seumur hidupnya dia tidak pernah sholat di masjid. Maka ketika dia mati, dia digendong pakai keranda. Ya. Ketika keranda mau memasuki masjid, 5 meter lagi menuju pintu masjid, itu kayak ada yang narik dari belakang. Dia tidak bisa masuk. Berat, terasa kayak ada yang ditarik. Maka orang-orang tidak pernah bisa membawa dia masuk ke masjid. Ganti orang lagi yang lain sampai la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, seperti itu. Itu nggak pernah bisa masuk masjid, kayak ada yang naik lagi ke belakang. Allahu akbar. Ini bukti, ketika kita susah melangkahkan kaki kita ke masjid, maka jangan harap kaki kita akan menuntun kita ke surga. Masjid itu mengharamkan dia untuk disolatkan di dalamnya, maka dia disolatkan tidak di masjid. Hati-hati Bapak Ibu, ini kisahnya. Baik Bapak Ibu dan mati Allah SWT. Berikutnya, ketika kita sholat Bapak Ibu, kita diperintahkan oleh Allah untuk menghadap ke Ka'bah. Kenapa kita sholat harus menghadap ke Ka'bah? Karena Ka'bah lurus dengan arsy Allah. Sholat adalah ketika kita sholat itu kita menghadap kepada Allah, betul? Dan arah sholat kita diarahkan ke Ka'bah. Kenapa harus ke Ka'bah? Allah yang perintahkan. Nabi Adam alaihissalam setelah turun di bumi, Nabi Adam turun di Hindustan, Siti Hawa di Jeddah, Iblis di Dastamaisan, Irak. Ya, kemudian 100 tahun terpisah antara Nabi Adam dengan Siti Hawa. Allah perintahkan Nabi Adam untuk datang ke Mekah. Ya Adam, inilah daya baitun bi Makkatal mubarakah allati tusawi arsihada. Ya Adam, aku punya satu rumah di Makkah yang aku berkahi. Fatu, datangilah dia. Datanglah kamu ke Ka'bah itu. Sallu ilayya kama tusalli ila irsada. Salatlah kamu menghadap ke Salatlah kamu menghadap ke Ka'bah sebagaimana kamu salat menghadapku ketika di arsy. Dan tawaflah kamu berputar mengelilingi Ka'bah sebagaimana kamu tawaf mengelilingi aku di arsy. Bapak Ibu, ini alasannya kenapa kita sholat menghadap ke Ka'bah, karena Ka'bah berdasarkan nas itu, ini dalilnya berasal dari kitab Ar-Raisil Majalis karya Syekh As-Salabi rahimahullah. Dan di sana ada hadis qudsi. Ketika Ka'bah lurus dengan arsy Allah, maka sucinya arsy Allah hadir di sekitar Ka'bah dan Masjidil Haram. Maka itulah kenapa nama masjidnya Masjidil Haram. Haram kita melakukan perbuatan yang kotor. Haram kita berkata-kata yang kotor. Haram kita berkata-kata yang tidak terpuji. Kenapa disebut haram? Karena tempatnya suci. Sucinya arsy Allah hadir di kota Mekah, hadir di Masjidil Haram. Bapak Ibu, kemudian kenapa sholat dianjurkan untuk khusyuk? Supaya energi kita sampai ke Ka'bah, lurus. Bapak Ibu yang berkata Allah, kita manusia itu sebetulnya transmitter energi. Bapak Ibu, kalau kita berjalan di depan ada pertigaan. Alhamdulillah hujan ya.
Allahumma agisna soiban nafi'a. Ya Allah, berikanlah pada kami hujan yang penuh dengan rahmat dan manfaat. Amin. Bu, kedengaran Bu? Bisa diikuti Bu? Bisa dipahami Bu? Kalau tidak jelas mungkin kita bisa mendekat biar lebih hangat. Baik, berikutnya. Ketika sholat kita khusyuk, maka energi iman Islam kita sampai ke Ka'bah. Pada dasarnya, ketika kita sholat, sebetulnya kita mengirimkan iman Islam kita dalam bentuk energi. Saat kita khusyuk, maka sampai energi kita ke Ka'bah. Bapak Ibu, maksudnya begini. Kalau kita berjalan, di depan ada pertigaan. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Ketika kita belok kanan, kita berpapasan dengan UAS misalnya, Ustadz Abdus Somad. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ayo, pergi. Perasaan apa yang muncul dalam hati kita ketika kita berpapasan dengan Ustadz Abdus Somad? Senang tidak? Haru tidak? Mari. Maka Selfie ya. senang ketika kita ketemu dengan Ustadz. Tapi ketika kita belok kiri, di kiri ada preman. Wajahnya seram, pakai anti, bertato. Udah gitu, premannya belum pensiun. Karena kalau preman pensiun berarti ada di masjid gitu. Wajahnya menyeramkan. Ketika kita berpapasan dengan dia, perasaan apa yang muncul dalam hati kita? Senang? Haru? Takut. Perasaan takut yang muncul. Loh, Kok bisa beda? Padahal kedua-duanya nggak ngapa-ngapain, cuma berpapasan aja. Energi. Itu yang disebut dengan aura. Ketika kita berpapasan bertemu dengan seorang kiai, Ustadz Abdul Somad, senang kita karena energinya positif, penuh dengan iman Islam, penuh dengan amal soleh, positif, senang kita ketemunya. Lah kalau kita berpapasan dengan penjahat, kenapa takut? Energinya negatif. Cuma saya nggak tahu Bapak Ibu, kalau saya berpapasan dengan aura kasih, bingung saya. Yang muncul apa? Dalam hati kita perasaan apa yang muncul? Antara senang dan grogi. Ustadz juga manusia, tahu mana yang cantik, mana yang enggak. Betul? Ya, lemes tuh lutut saya ketemu aura kasih. Cantik tidak? Ustadz juga manusia, tahu mana yang cantik, mana yang enggak. Lanjut, Bu. Nah. Jadi ketika kita sholat, kita kirimkan iman Islam kita ke Ka'bah. Itu pun kalau sholat kita khusyuk sampai energi kita ke Ka'bah. Tapi kalau sholat kita tidak khusyuk, rumah kita jauh dari masjid. Kalau ke masjid pakai motor. Jadi mau sholat subuh, lupa kunci motor, nggak tahu di mana. Allahu Akbar, di mana kunci motor? Dicari-cari di rumah nggak ketemu. Ya, aduh, ini pasti masbuk ini. Dari tadi nyari-nyari kunci motor nggak ketemu. Akhirnya gimana? Karena kunci motor nggak ketemu, lari dia ke masjid. Pasti saya masbuk ini gara-gara kunci motor. Begitu sampai di masjid, betul dia ketinggalan 1 rakaat. Gara-gara kunci motor saya jadi masbuk. Nggak sempat saya sholat sunat 2 rakaat. Allahu Akbar. Terbayang nih Tasan. Kunci motorku ada di jaket kuning samping pintu sebelah kanan. Kok dia lagi sholat? Khusyuk tidak? Fisiknya di masjid, jiwanya, ruhnya masih di rumah, lagi keliling cari kunci motor. Ketemu sama ruhnya. Khusyuk tidak? Tidak. Energinya tidak sampai ke sini. Fisiknya di masjid, iman Islamnya ke sana kemari itu, nggak sampai ke Ka'bah. Ah, itu kenapa kita sholat harus khusyuk. Kedua, ketika kita sholat khusyuk sendirian, energi kita memang sampai ke Ka'bah. Tapi kalau sendirian, ya seenergi yang kita punya, secepat energi yang kita punya. Mungkin kecepatannya 500 kilobyte. Tapi terbayang nggak kalau berjamaah?
Energi kita digabung dengan energi jamaah. Apalagi mesinnya sebesar Al-Khairat ini. Penuh mesinnya. Tenaga energinya digabungkan. Cepat tidak sampainya? Cepat. Itulah kenapa Rasulullah SAW mengatakan solat berjamaah lebih baik daripada solat sendirian. Sekali lagi Bapak Ibu, itulah kenapa fungsi solat kita harus khusyuk supaya energi kita sampai ke Ka'bah. Jangan kayak gini. Ada 4 adik kakak. Mereka baru masuk Islam. 4 adik kakak ini laki-laki. Mereka mu'alaf. Baru belajar sholat. Kakak pertama jadi imam sholat. Allahu Akbar. Di belakangnya adik nomor 3, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Di tengah-tengah sedang membaca sholat dilaksanakan. Imamnya kentut. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dut, imamnya kentut. Adik yang di belakang, imam kentut, batal. Ini baru belajar sholat, mu'alaf. Imamnya ketut, Pak. Kata Pak Ustaz, orang gak boleh ketut. Adik yang ketiga, lagi sholat gak boleh ngomong. Lagi sholat gak boleh ngomong. Yang terakhir yang di ujung, untung saya gak ngomong. Yang batal 1, yang ketut 1, yang batal semuanya. Sholat seperti ini yang tidak berdasarkan ilmu, makanya harus berdasarkan ilmu. Ilmu kita untuk sholat apa? Quran dan hadis. Bapak Ibu, dahsyat ketika saya mempelajari tentang filosofi sholat. Ini Bapak Ibu. Ketika kita sholat berjamaah, maka energi kita digabung dengan energi jamaah, cepat sampai sholat kita ke Ka'bah. Kemudian, ketika kita energi itu sampai ke Ka'bah, Bapak Ibu, ketika kita pergi ke Ka'bah, kapanpun kita pergi ke Ka'bah, pasti kita akan mendapati orang-orang tawaf. Betul? Saya setiap kali ke sana itu selalu ada yang tawaf. Kapanpun jamaah kita datang, jam berapapun kita ke Masjidil Haram, pasti tawaf ada. Apa itu tawaf? Berputar ibadah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali berlawanan dengan arah jarum jam. Para sahabat menceritakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala al-Ka'bata fi shimali hina yatufuha. Adalah Rasulullah SAW menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya ketika Rasulullah bertawaf mengelilingi Ka'bah. Bapak Ibu, satu itu. Ketika kita tawaf, ketika kita sholat, kita mengirimkan iman Islam kita ke Ka'bah. Dimanapun orang beriman berada, Muslim berada, ketika dia sholat, dia kirimkan iman Islamnya ke Ka'bah. Lalu diputar oleh orang yang tawaf berlawanan dengan arah jarum jam. Apa yang terjadi ketika energi berkumpul di satu titik diputar oleh orang berlawanan arah jarum jam? Sama dengan jari kanan kita. Ketika energi diputar searah dengan 4 jari, akan terjadi lompatan energi yang arahnya ditujukan ibu jari. Kemana perginya? Allah. Di bawah. Satu keliling kita tawaf, 7 lapis langit. Langit pertama terlewati. 7 keliling, 7 lapis langit terlewati. Maka sampailah energi iman Islam kita kepada Allah. Itulah kenapa ketika kita ibadah haji, kalimat talbiyah yang kita ucapkan, labbaika Allahumma labbaik, kami datang menghadapmu ya Allah. Kami datang menghadapmu ya Allah. Iman Islam yang kita tabung dengan solat kita ke Ka'bah, seumur hidup kita diputar berlawanan dengan jarum jam, kita kirimkan sendiri ke arsy Allah. Itulah kenapa kita diwajibkan sekali paling tidak seumur hidup kita beribadah haji atau umrah, agar kita mengirimkan iman Islam kita sendiri yang kita tabung seumur hidup kita. Betul? Allahu Akbar.
Dahsyatnya filosofi solat. Bapak Ibu, ini terjadi tidak pernah berhenti. Solat tidak pernah berhenti setiap detik. Kenapa? Karena azan tidak pernah berhenti setiap detik. Ketika Indonesia adzan subuh, Malaysia adzan. Indonesia belum selesai adzan subuh, Malaysia sudah adzan. Ketika Malaysia adzan subuh, Thailand adzan. Ketika Thailand adzan subuh, nyambung terus sampai ke benua Atlantika. Ketika di benua Atlantika adzan subuh, Indonesia Timur sudah adzan zuhur. Maka tidak henti-hentinya manusia mengumandangkan suara azan. Betul? Bapak Ibu rahmati Allah, dan ini bukti azan tidak pernah berhenti setiap detik. Ketika azan tidak pernah berhenti setiap detik, maka solat pun tidak pernah berhenti setiap detik. Ketika solat tidak pernah berhenti, maka tidak henti-hentinya energi iman Islam manusia yang beriman dikirimkan ke Ka'bah. Maka numpuk energi iman Islam manusia di Ka'bah, lalu diputar dengan tawaf sampailah kepada arsy Allah. Nah, energi tauhid umat manusia seluruh dunia inilah yang membuat bumi kokoh terikat dengan arsy Allah. Betul? Energi tauhid. Ketika masjid kosong, orang tidak sholat di masjid tapi sholat di rumah, berkurang energi sholat yang dikirimkan ke Ka'bah. Betul? Ketika energi berkurang, maka berpulang pula energi yang sampai dari bumi ke arsy Allah. Maka bumi goyah. Itulah banyak terjadi gempa bumi, musibah apapun, banjir di muka bumi. Tidakkah kita menyadari itu? Bukankah Rasulullah SAW pernah mengatakan, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga masjidnya megah-megah tapi kosong isinya. Betul? Pernah mendengar itu? Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga banyak terjadi gempa bumi di mana-mana. Apakah tidak nyambung antara masjid kosong dan gempa di mana-mana, musibah di mana-mana? Energi tauhid yang kita kirimkan dengan salat kita, energi tauhid manusia yang dikirimkan dengan ibadah haji, maka berkurang energi yang mengikatkan antara bumi dengan arsy Allah. Maka apa akibatnya? Goyanglah bumi kita, maka banyak terjadi musibah demi musibah. Ini Bapak Ibu yang kami takutkan ketika sholat sepi, masjid kosong, Mekah pun sepi, Ka'bah sepi dari orang yang ibadah umrah dan haji. Petaka terjadi. Allahu Akbar. Bukankah ini gambaran fitnah akhir zaman? Ini tanda-tanda dekatnya kita dengan kejadian hari kiamat. Harusnya kita bermuhasabah. Maka ketika banyak terjadi bencana alam, bukan masjid yang ditinggalkan, tapi justru manusia harus kembali ke masjid, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kuatkan kembali simpul ibadah kita, tauhid kita dengan sholat berjamaah, dengan amal soleh dan kita. Satu itu. Yang kedua Bapak Ibu, hikmah dari ibadah haji, apa yang dapat kita fahami dari ibadah haji? Sholat merupakan ukuran benar tauhid manusia, benar tidaknya tauhid seseorang. Ukuran tauhid manusia secara individu. Ibadah haji adalah ukuran benar tidaknya tauhid umat manusia seluruh dunia. Dapat kita bayangkan ketika ibadah haji, semua umat Islam di seluruh dunia berkumpul di waktu yang sama, di tempat yang sama, melakukan ibadah yang sama, menyembah Tuhan yang sama. Inilah konfigurasi ummatan wahidah. Umat bertauhid, kumpul semua seluruh dunia. Ketika kita ibadah haji, kita berjamaah tidak? Ketika sholat berjamaah dilaksanakan di Masjidil Haram ketika ibadah haji, apakah sholatnya misah setiap negara? Masing-masing negara sholat sendiri-sendiri, imamnya dari negara masing-masing? Berjamaah tidak? Berjamaah. Satu imamnya, umat Islamnya seluruh dunia. Berbeda warna kulit, berbeda bangsa, berbeda bahasa, berbeda negara, larut dalam ibadah yang sama, menyembah Tuhan yang sama. Inilah ummatan wahidah. Apabila umat seperti ini seluruh dunia, kokoh umat Islam, mulia umat Islam di mata musuh-musuh Islam. Tapi apa yang terjadi? Musuh-musuh Islam paham
Kalau umat Islam bersatu berjamaah, betapapun madhab mereka berbeda, betapapun partai politik mereka berbeda, betapapun ormasnya berbeda, tapi mereka ketika beribadah bersatu berjamaah, inilah kekuatan bagi umat Islam. Dapat kita bayangkan? Seperti 5 jari ini. Kita punya 5 jari di tangan kita. 5 jari ini bentuknya berbeda-beda, panjangnya berbeda-beda, fungsinya berbeda-beda. Betul? Kalau ini fungsinya buat apa, Bu? Ini juru damai. Bapak dan Ibu bertengkar. Bertengkar kan? Kalau udahannya gimana? Nah, gitu kan? Gitu ya? Betul, Bu? Betul. Kalau ini tugas Bapak. Nah, gitu. Ketika disuruh sama Bapak, dikerjakan sama Ibu, bagus. Ya, kalau ini kalau ini 5 jari kita berbeda bentuk dan panjang, fungsinya berbeda. Kita tidak akan bisa bekerja hanya dengan mengandalkan telunjuk. Kita tidak akan kuat bekerja hanya dengan mengandalkan kekuatan ibu jari. Betul. Susah. Berkelahi juga sama. Berkelahi pakai telunjuk. Kalah tidak musuh, kita yang kalah, sakit. Betul. Lebih pakai ini. Kita yang patah kaki kita. Tapi kalau 5 jari ini yang beda kita satukan, kita kepalkan. Ada yang mau nyicip sini. Sakit tidak? Begitu pula umat Islam. Ini yang diajarkan ibadah haji. Kita ini sama umat manusia, ummatan wahidah ketika kita beriman kepada Allah. Betapapun madhab kita berbeda, betapapun paham kita berbeda, aliran kita berbeda, harokah kita berbeda, selama kita punya iman Islam, kita berjamaah, kita umatan wahidah. Betul. Begitulah umat Islam seharusnya setelah pulang dari tanah suci beribadah haji di luar Mekah, kembali ke negara mereka masing-masing, mereka harus mewujudkan upaya berjamaahnya bersatu padu di bawah satu komando seorang imam. Ketika sholat di Masjidil Haram, satu imamnya, tidak dari semua negara. Ini yang menjadi kekuatan bagi umat Islam di seluruh dunia. Tapi apa jadinya? Musuh-musuh Islam paham kekuatan umat Islam apabila umat Islam berjamaah. Maka dibikinlah ketika pulang ibadah haji, kembali lagi ke ormas masing-masing. Ribut lagi masalah ibadah, masalah kudut, masalah tahlilan. Dibikin bertahan, dibikin umat Islam berbeda-beda. Supaya umat Islam mudah dipecah belah, diadu domba. Betul? Betul, Pak? Bu, betul, Bu? Baik. Bang, yang pintar bahasa Quran siapa, Bang? Tolong dipanggil satu. Kang Bagas, tolong bacakan Quran sini, Kang Bagas. Kita buktikan Bapak ini. Sini, nak. Bawa Quran terjemahan, nak. Tolong bacakan Quran. Bapak Ibu, saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Hari ini umat Islam berjamaah mayoritas tidak di muka bumi. Agama yang paling banyak dianut umat manusia, agama apa? Agama Islam. Di dunia ini ada 7,5 miliar umat manusia di muka bumi. Menurut data statistik yang terakhir, paling banyak umat Islam. Duduk. Biar jadi ustadz. Amin. Bapak Ibu, apakah umat Islam seluruh dunia hari ini berjamaah apa berpecah belah? Berjamaah apa berpecah belah? Berpecah belah. Yakin? Tiap perpecahan, tiap golongan punya nama masing-masing? Punya? Baik. Tolong sekarang sebutkan nama-namanya dalam hati. Jangan keras-keras. Nanti yang di samping tersinggung. Apa kamu bilang? Dalam hati. Sebutkan dalam hati masing-masing. Ayo sebutkan. Ada berapa?
Udah? Ada berapa? Banyak. Ada 10. Lebih dari 10. Sekarang, nah ini harus pakai speaker yang keras tuh Syabin. Tolong sebutkan satu saja nama golongan yang ada di zaman Rasulullah dan para sahabat. Pakai speaker. Ada tidak? Ada tidak? Ada? Tidak ada. Lalu kenapa sekarang harus ada? Inilah bahayanya perpecahan dalam beragama. Baik anak, buka Quran surat Yusuf surat ke-12 ayat ke-40 nak. Tolong bacakan. Berpecah belah dalam beragama, syirik, dan syirik lawan dari tauhid. Padahal rukun Islam kita membentuk tauhid dalam diri kita. Salat kita membangun tauhid dalam diri kita. Ibadah haji membangun tauhid umat manusia. Maka ketika kita pulang kembali berpecah belah, syirik, sia-sia ibadah salat dan ibadah haji kita. 40. Oke. Yep. Dari awal, nah ini segini aja. Ya, sampai sini. Segini aja satu ayat. Mata buduna. Qayyim. Barakallah, ahsanta. Bahasa terjemahnya. Ini hamba Allah itu baga. Nama-nama itu. Allahu Akbar. Barakallah. Tunggu, Bagas tetap masih di sini. Bapak Ibu sekalian, coba kita doakan ananda kita ini menjadi hafiz Quran sempurna 30 juz. Amin. Kita doakan beliau menjadi ulama kita. Amin. Yang akan mempersatukan umat Islam dunia, yang akan menjadi pejuang yang menjayakan Islam di muka bumi. Amin. Barakallahu fiik. Ini ada sedekah dari hamba Allah untuk Bagas. Alhamdulillah. Ucapkan apa? Alhamdulillah. Jazakumullah kasiro. Semoga Allah membalas dengan pahala yang lebih besar lagi. Amin. Baik, tetap duduk, jangan kemana-mana, biar jadi ustadz. Masih ada waktu Bapak Ibu. Lanjut. Kita mulai masuk pada materi akhir zaman. Ketika kita sholat di masjid kita berjamaah, betul? Apakah dibeda-bedakan ketika berjamaah? Yang barisan depan ketua Pak kepala desa, yang di belakang camat, yang di belakang lagi itu tidak ada?
Semuanya sama larut. Perbedaan di antara kita ketika sholat kita laksanakan berjamaah mempersatukan umat Islam. Begitu pula ibadah haji. Kekuatan semacam ini yang harusnya kita satukan, kita wujudkan di luar masjid, sepulang dari masjid, dan di negara kita masing-masing sepulang ibadah haji. Musuh Islam paham, kalau umat Islam berjamaah, umat Islam akan kuat, seperti di Majarin. Maka umat Islam dibikin berpecah belah. Ketika pulang ke negara mereka masing-masing, umat Islam disiapkan dengan perpecahan. Berbeda ormas lah, orpola, sekte lah, madhab lah, etnis. Lalu dipitnah satu sama lain, diadu domba. Sehingga umat Islam yang satu dengan umat Islam yang lain tidak mau berjamaah, berpecah belah. Tadi saya tanya Bapak Ibu sekalian, umat Islam hari ini berjamaah atau tidak? Tidak. Berpecah belah? Iya. Apakah mereka punya nama masing-masing golong-golongannya? Iya. Saya tanya, berapa banyak perpecahan itu? Lebih dari 10. Tapi ketika saya tanya, coba sebutkan satu nama golongan itu yang ada di zaman Rasulullah dan para sahabat. Ada tidak? Dan ini sudah jelas. Merinding saya membaca ayat ini. Tadi yang dibacakan oleh Ananda Bagas. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an samaitum wa antum wa abaukum. Tidak ada yang kalian sembah selain Allah. Menyembah selain Allah berarti syirik. Illa asma'an, kecuali nama-nama. Samaitum wa antum wa abaukum, yang kalian beri nama dia dengan bapak-bapak kalian. Ada golongan yang namanya ini, ada golongan yang namanya ini. Masing-masing tidak mau berjamaah. Beda golongan, beda masjid. Bahkan di jalan tidak pernah saling menyapa dan mengucapkan salam. Betul? Innalillahi wa inna ilaihi. Apa itu bukan syirik? Syirik. Apakah syirik diampuni Allah? Tidak. Maka jangan salahkan Allah. Ketika umat Islam berpecah belah, hujan tidak merahmati bumi, tapi malah mewabah menjadi banjir. Kalimantan Selatan, itu buktinya. Jangan salahkan Allah kalau bumi yang kita pijak marah karena kita berpecah belah. Longsor bumi kita dan gempa. Kenapa demikian? Al-jama'atu rahmah. Berjamaahnya kita, rahmat dari Allah turun. Apapun menjadi berkah. Wal furqatu adab. Terpecah belah kita, azab akan datang. Musibah akan menimpa. Betul. Ini harusnya muhasabah yang dilakukan umat Islam. Ketika kita bertubi-tubi ditimpa bencana. Gunung pun marah sekarang. Semeru meletus. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang hadir di sini tolong angkat tangan. Tolong angkat tangan yang pernah mendengar Brunei Darussalam diberitakan terjadi bencana alam di sana. Sekali saja seumur hidup kita. Pernah? Brunei Darussalam? Banjir? Pernah dengar di Brunei? Longsor? Gempa? Pesawat jatuh? Pernah? Indonesia? Kenapa demikian? Bukankah kita mayoritas muslim? Ulama kita di mana-mana, masjid di mana-mana. Bahkan masjid pun roboh, madrasah pesantren pun hancur. Kenapa demikian? Brunei Darussalam mengamalkan Quran dan Sunnah secara kapal, dimulai dari pemimpinnya sampai rakyatnya. Indonesia, ini muhasabah kita. Azab ada rumusnya. Bencana alam itu ada rumusnya. Tidak terjadi begitu saja. Apa rumus bencana alam? Kita baca. Dia Bagas. Baca lagi. Nanti ada yang sedekah lagi. Wah, dari Allah ya pahalanya ya. Buka surat Al-Anfal. Buka surat Al-Anfal. Ayat yang ke-33. Surat Al-Anfal surat itu berapa? 8. Ke-8. Ayat yang ke-33. Kita lihat Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang membawa Quran atau di HP-nya masing-masing. Al-Anfal ayat 33. Baca yang keras nak. Yang gagah biar menyentuh ke dalam hati, masuk ke dalam hati. Yu'azibahum
mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Baca terjemahnya. Baik. Ini rumusan azab bencana, rumusan bencana alam. Mohon maaf, rumusan bencana alam. Wa ma kana Allahu liwa'dziba man fihim. Allah sekali-kali tidak akan menyiksa mereka Muhammad jika engkau ada di tengah-tengah mereka. Artinya, kalau Rasulullah masih beramar ma'ruf nahi munkar, tidak akan terjadi siksaan ditimpakan pada manusia. Tidak akan terjadi bencana alam. Pernah terjadi ketika Rasulullah masih hidup terjadi bencana alam sehingga sekian orang sahabat meninggal dunia? Tidak kan? Karena amar ma'ruf nahi munkar jalan. Sekarang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dibubarkan. Maka maksiat di mana-mana. Bencana terjadi. Begitu yang amar ma'ruf nahi munkar ditangkap, organisasinya dibubarkan, bencana terjadi. Betul. Hakikatnya adalah selama kita mengamalkan Quran dan Sunnah, tidak mungkin Allah menyiksa kita. Betul. Brunei Darussalam, mereka mengamalkan Quran dan Sunnah, syariat Islam. Tidak ada kita dengar bencana alam karena mereka mengamalkannya. Begitu yang mengamalkan Quran Sunnah ditangkap, disiksa, dibantai di jalan. Oh, kilometer 5 organisasinya dibubarkan, pemimpinnya ditangkap. Apa yang terjadi? Banjir, longsor, kapal hancur, di atas kapalnya hancur, di laut tsunami, di gunung longsor, di bumi gempa. Lalu di mana aman dari alam azab Allah? Kalian tidak akan bisa pernah lari dari Allah ketika kalian memerangi Allah dan Rasul. Allahu Akbar. Masih lanjut? Masih bisa bertahan? Sampai jam 11 nggak apa-apa? Sebentar lagi Bang. Sebentar lagi. Bapak Ibu, beginilah bahayanya perpecahan di antara kita. Maka sangat aneh, Allah tidak akan pernah membenarkan alasan apapun apabila kita berpecah belah. Apalagi satu masjid kita berpecah belah. Na'udzubillah subhanallah. Hati-hati. Berjamaah rahmat Allah, berpecah belah azab, siksa akan Allah timpakan pada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Baik, terakhir Bapak Ibu sekalian kita lihat. Bukan terakhir maksud saya untuk materinya, karena waktu kita tidak cukup ya. Kita buka sekarang Quran surat Al-Anfal masih ya, ayat yang ke-73. Ayat terakhir nah. Al-Anfal ayat 73. Walladzina kafaru takum fitnatun Asal kabir. Betul. Bapak Ibu rahmati Allah, tadi ayat itu sudah dibaca sama Ananda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang kafir dimanapun mereka berada di muka bumi ini, mereka bersatu padu. Kenapa bersatu? Musuhnya sama, umat Islam. Dimanapun mereka berada. Di Indonesia mereka bersatu tidak? Bersatu? Umat Islam dibikin berpecah belah, mereka bersatu. Illa tafaluhu, jika kalian umat Islam tidak melaksanakan perintah Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an, berjamaah dan memegang teguh agama Allah dengan berjamaah. Jika tidak berjamaah tapi berpecah belah, takun fitnatun fil ardi, terjadi fitnah di muka bumi. Apa fitnahnya? Nyawa kita dianggap murah. 6 orang dibantai dianggap murah. Dan kerusakan yang sangat besar di muka bumi. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah gambarannya. Ketika umat Islam di seluruh dunia berpecah belah, maka kita habis dibantai musuh-musuh Allah. Betulkah Allah memilih umat Islam Indonesia?
Bapak Ibu, Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj itu kemana? Dari Mekah ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Rasulullah naik dari bumi ke langit menghadap Allah di mana? Bukan di Masjidil Haram, bukan di Masjid Nabawi, tapi di Masjid Al-Aqsa. Kenapa Rasulullah harus naik ke langit dari Masjidil Aqsa? Kan bisa naik dari Masjidil Haram atau Masjid Al-Khairat. Bisa kan naik ke atas Allah? Betul? Kenapa harus di Masjidil Aqsa? Itu isyarat. Dan ternyata dari semua negara-negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Artinya apa? Orang-orang Palestina, mereka siap dibantai. Mereka ikhlas ridho, mereka mempertahankan Palestina di perang. Kenapa? Karena mereka yakin kemenangan mereka sebentar lagi. Islam sebentar lagi menang. Makin kuat Islam ditekan, makin dekat Islam dengan kemenangannya. Dan Allah menjanjikan kemenangan itu di tangan umat Islam melalui perjuangan umat Islam Indonesia. Bapak Ibu, jika Palestina berkorban nyawa menunggu kedatangan kita membebaskan mereka, lalu apa yang kita korbankan? Bapak Ibu sekali lagi, mereka menunggu kehadiran kita umat Islam Indonesia. Karena mereka memahami betapapun Rasulullah tidak menyebutkan Indonesia, tapi mereka membaca siratan dari hadis ini bahwa merah putih yang dimaksudkan ini bisa jadi memang Indonesia. Allahu Akbar. Bapak Ibu, siap berkorban membela Palestina? Siap berjuang membebaskan bumi para nabi? Siap berkorban bahkan dengan nyawa? Takbir.